Dan Bulog itu sebenarnya tidak boleh menangani ekspor. Tapi pada saat itu karena kita bisa lebih, kenapa tidak kita bisa ekspor? Tapi mafianya ada nggak sih Bang? Ya ada lah. Ada. Setiap ini pasti ada mafianya. Kita harus jujur. Berhasil dibasmi oleh seorang Budi Waseso. ...2023 ini banyak hal yang harus kita jaga, terutama memasuki tahun politik ini menjadi lebih stabil situasi kita sebagai sebuah bangsa. Salah satu yang betul-betul harus kita perhatikan itu menyangkut soal kebutuhan mendasar kita. Apa itu? Food, pangan. Nagara Institute, lembaga yang kami dirikan di sini bersama dengan teman-teman telah memutuskan isu tentang pangan, khususnya terutama sekali menyangkut masalah beras, itu menjadi kajian kami. Kami sudah memulai kegiatan di sini dengan melakukan roundtable discussion pada minggu lalu di sini, dan pada term pertama tahun ini 2023 itu sampai April itu kami melakukan banyak kegiatan untuk itu. Judulnya adalah memahami dan menilai ketahanan pangan kita memasuki tahun 2023 ini. Agar kemudian kita mendapatkan penjelasan yang pas, maka saya mengundang sahabat lama saya, Kepala Bulog, Bapak Komjen Pol Budi Waseso. Bang, rindu aku sama Abang. Lama kali baru ketemu lagi. Ya, dulu tertemu waktu di Komisi 3. Komisi 3. Jadi ini pertemuan pertama saya dengan Abang itu sejak jadi Kepala Bulog ya? Pertama ya. Iya. Ya. Udah berapa tahun Abang di Bulog? Sudah hampir 5 tahun. Dulu beliau adalah mantan Kabar Reskrim dengan seluruh pencapaian yang seperti Anda bisa cek itu di Google itu. Silakan ketik Budi Waseso Bareskrim Mabes Polri di Google itu muncul semuanya itu. Udahlah pokoknya waktu itu meriah Bang ya. Ya terus di BNN habis itu kan di BNN. Jadi BNN juga. Jadi setelah Bareskrim Bang ya. Abang ke BNN. Ke BNN. Gitu, BNN. Lengkap sudah, mantan Kapolda di Gorontalo dan seterusnya. Ya. Tapi kan Abang sekarang mendapat peran yang tampaknya sangat-sangat mendasar. Ya. Mengurusi urusan makanan kami. Betul. Kita. Urusan perut. Iya. Ya. Kalau saya orang Bugis itu gini Bang. Siap. You makan apa saja, kalau nggak makan beras itu nggak makan kita sebenarnya. Ya. Jadi maka kemudian beras itu menjadi utama. Kita melihat bahwa terjadi jumpalitan pernyataan di ruang publik oleh para penyelenggara negara yang menyangkut dengan pangan. Salah satunya itu antara Kepala Bulog, Bang Buas, dengan Menteri Pertanian. Ya. Beberapa waktu yang lalu di DPR. Ya. Menteri Pertanian mengatakan ini adalah tahun paling melimpah produksinya. Ya. Ya. Kepala Bulog mengatakan oke, tapi barangnya mana? Coba jelaskan ke kita Bang, sebenarnya apa yang terjadi dengan masalah beras kita? Kenapa kemudian perdebatan ini masih terus terjadi, bahkan sampai hari ini? Apalagi ketika kita membahas soal impor nantinya. Yeah. Abang itu bertahun-tahun, 5 tahun bahkan, itu tidak pernah bicara impor dan tidak melakukannya. Yeah, betul. Tapi kali ini ternyata harus kalah. Yeah. Penonton kita di sini tuh mungkin ingin mendengarkan penjelasan apa sih yang terjadi di dalam hal pengadaan beras kita, dan kemudian kenapa ada tarik ulur atau barangkali jumpalitan data antara para penyelenggara negara yang berhubungan dengan beras ini. Ya, kalau kita mau bicara tentang peran Bulog ya, tugas utamanya Bulog itu kan kita itu untuk buffer stock ya, untuk ketersediaan, keterjangkauan, untuk juga masalah stabilisasi harga. Itu tugas yang Bulog. Maka kita menyimpan buffer stock atas perintah negara gitu ya. Nah, pada saat awal-awal kita itu ditugaskan untuk buffer stock itu, bahkan pada saat itu Bulog itu mempunyai stok sampai 3,1 sampai lebih dari 3,1 juta ton. Itu posisi tahun berapa Bang? Itu 2018 masih. 2018. Oke.
Tapi dalam proses perjalanannya, tapi itu karena kebutuhan sebanyak itu kan untuk kepentingan negara, kegiatan-kegiatan negara seperti dulu ada bansos rastra. Jadi kita itu setiap tahunnya menyalurkan bansos rastra itu 2,6 juta. Tapi berubah karena bansos rastra sudah tidak ada lagi di Kementerian Sosial, diganti dengan BPNT. Nah itu akhirnya kita ya ibaratnya tidak lagi punya hilirnya untuk 2,6 juta. Tapi bukan menjadi masalah bagi saya karena memang itu kebijakan pemerintah. Oleh dalam proses perjalanan itu memang kita dulu hampir setiap tahun itu kita import untuk menutupi kekurangannya. Tapi pada saat saya menjadi dirut itu kan saya lihat dalam produksi kita itu sebenarnya memadai, cukup. Nah waktu itu memang datanya juga belum pasti. Datanya belum pasti karena saya melihat data dari Menteri Pertanian produktivitasnya, terus dari BPS, data Bulog sendiri. Maka pada saat saya menjadi dirut Bulog itu sudah kedatangan import beras dari yang lama sebanyak 1,8 juta ton. Nah, itu sebagai permasalahan sebenarnya. Saya hanya berpikir, loh kenapa kita harus import? Karena kita memproduksi. Maka waktu itu saya bilang, oke, import yang terakhir dulu. Tidak ada lagi tambahan import. Walaupun waktu itu ada penugasan kembali untuk kita harus mengimport. Itulah pada awalnya saya tolak. Itu peristiwa tahun 2018 ya? 2018. Maka waktu itu, karena itu menjelang ada pemilu 2019, maka untuk kekuatan stok negara, itu ada penugasan tambahan. Maka waktu itu diputus Rakortas untuk saya harus menyiapkan lagi 2 juta penugasan. Itu yang akhirnya saya tolak. Karena pada saat itu, kita sudah punya lebih dari 2,5 atau 2,5 juta ton. CBP. Yang kita simpulkan CBP ya. 1,8 itu barang importnya plus sisa 800 ribu ton dari yang lama. Sehingga kalau dijumlahkan sudah lebih dari 2,5 juta. Nah persoalannya kan kita tadi tidak menyalurkan lagi bansos rastra. Jadi ini saya pikir sudah berlebihan. Nah plus pada satu, walaupun gudang kita Bulog itu punya kemampuan untuk menyimpan itu 3,6 juta ton seluruh Indonesia. Kemampuan kapasitasnya. Oke. Nah saya pikir pada saat itu udah stop karena kita memproduksi di dalam. Karena kalau kita harus mengimpor berarti akan mengalahkan produksi kita. Ya, walaupun kan saya tahu sendiri pada akhirnya produksi kita itu cukup banyak, kita buktikan sampai hampir 5 tahun ini kita tidak pernah import lagi. Itu untuk CBP. Inilah suatu kebanggaan sebenarnya bahwa kita sudah membuktikan bahwa produksi kita tuh cukup dan mampu. Bahkan waktu itu saya sudah berhasil akan ekspor untuk kepentingan Arab Saudi. Kita sudah kontrak pada saat itu. Nah itu karena memang kita menyerap banyak pada saat itu, kita kebutuhannya untuk dalam negeri sudah tercukupi, ada kelebihan. Makanya saya waktu itu kita ekspor. Jadi benar adanya rencana atau isu tentang mau ekspor itu ya? Iya betul. Karena itu sudah akan diberangkatkan. Bahkan waktu itu Pak Presiden itu melihat sendiri kontainer yang akan diberangkatkan itu. Hanya waktu itu keterlambatannya satu adalah memang izin ekspornya itu dari Menteri Perdagangan. Dan Bulog itu sebenarnya tidak boleh menangani ekspor. Tapi pada saat itu karena kita bisa lebih, kenapa tidak kita bisa ekspor. Nah, tapi ya yang membatalkan kegiatan itu karena COVID. Tunggu dulu Bang. Produksi tahun berapa, bulan berapa rencana ekspor ke Arab Saudi itu?
Ya itu 2019. 2019? Ya, 2019. Oke. Kita sudah tidak import, tapi karena stok kita banyak, kita menyerap dari dalam negeri, itulah yang ada akhirnya sebagian mau kita ekspor ke Arab Saudi. Tapi karena COVID berhenti. Nah. Oke, sampai di situ dulu Bang. Bagus nih, kita mulai dari posisi 2018. Saya langsung maju ke masa depan. Ya. Akhir tahun lalu, 2022 maksud saya. Ya. Terjadi perdebatan seperti yang saya sampaikan pada pembukaan tadi. Kepala Badan Pangan Nasional mengatakan bahwa inilah titik di mana cadangan beras itu terendah dalam sejarah. Ya. Katanya seperti itu. Ya. Di dalam pada saat kami melakukan roundtable discussion. Seperti yang juga saya sampaikan pada bagian awal tadi bahwa Bulog sendiri kesulitan untuk mencari beras itu. Meskipun ada klaim dari Kementerian Pertanian bahwa tahun ini adalah tahun paling melimpah, tahun 2022 maksudnya. Ya. Dan kemudian ternyata realitasnya tidak seperti itu. Ya. Dan akhirnya Pak Budi Waseso akhirnya tanda petik harus kalah. Harus mengambil kebijakan yang tidak disukai bernama impor itu. Ya. Apa yang terjadi sih Bang, terutama dari peristiwa Agustus sampai November itu? Ya, jadi kan tadi seperti saya sampaikan bahwa tugas Bulog itu kan menyimpan CBP untuk buffer stock untuk kepentingan kestabilan tadi. Nah, dulunya kita ini diatur dalam operasi pasar. Dikala saat panen kita tidak boleh operasi pasar. Tapi pasca panen kita melaksanakan operasi pasar. Jadi tidak sepanjang tahun lah. Akhirnya pada saat saya jadi di RUT saya lihat kenapa operasi pasar harus diatur. Harusnya kan kita sudah otomatis karena tahu kapan itu beras naik. Sudah artinya dari daerah yang produksi maupun yang non produksi itu harusnya kita lakukan intervensi kalau ada kenaikan tanpa kita harus diatur. Akhirnya setuju waktu itu Rakortas. Kita sepanjang tahun. Dalam proses perjalanannya, ini nggak pernah ada masalah. Kita terus operasi pasar sepanjang tahun, bahkan rata-rata itu antara 20.000 sampai 30.000 ton per bulan. Per bulan, operasi pasar? Yaitu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Artinya ada yang di daerah itu harus operasi pasar, ada yang tidak. Karena harga stabil ya tidak kita lakukan operasi pasar. Nah, dalam proses perjalanannya, terakhir kemarin bulan Juli itu sudah ada peningkatan kebutuhan. Yang tadinya bulan Juni itu masih 30.000 ton maksimal. Ini bulan Juli sudah mulai ada peningkatan kebutuhan. Artinya operasi pasar kita semakin banyak nih. Karena hampir banyak wilayah yang harga berasnya meningkat. Berarti kita melakukan operasi pasar makin banyak. Bulan Agustus itu meningkat lagi. Maka bulan Agustus sampai di atas 200.000 ton satu bulan. Kenapa begitu ekstrim perbedaannya dari yang hanya 30.000 secara nasional operasi pasar, kenapa tiba-tiba menjadi 260? Karena kebutuhannya hampir menyeluruh di Indonesia. Yang dulu kan hanya spot-spot aja di wilayah tertentu. Tidak semua provinsi. Hari ini waktu itu bisa menyeluruh. Nah, akhirnya kita lakukan intervensi, tapi tidak banyak mempengaruhi dari harga itu. Tentunya ada sesuatu nih. Ya, maka waktu itu Pak Presiden sendiri mengevaluasi. Kami pun waktu itu, saya pun dipanggil sama Pak Presiden dengan ditanya bagaimana operasi pasarnya Bulog. Saya laporkan seperti tadi, Pak, ini kita selalu terus melakukan operasi pasar dan ini sudah tidak normal operasinya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, akhirnya kenapa tidak turun juga gitu loh, maksudnya harga beras kok tidak signifikan turunnya. Ya itu karena memang kondisi lapangannya seperti itu. Nah, timbul permasalahan yaitu stok kita dengan operasi pasar yang begitu besar menipis kan dengan drastis presiden loh. Akhirnya kita harus menutupi atau mengisi kembali. Karena penugasan dari negara itu Bulog harus punya stok 1 juta sampai 1,2. Nah waktu itu begitu ada permasalahan ini kita langsung drastis tinggal 600.000 ton. Wow.
dari 900 ribu ton yang ada drastis langsung 600 ribu. Ini kan makin berbahaya. Itu posisi Agustus? Agustus ya. Okay. Agustus. Akhirnya waktu itu Pak Presiden memanggil kita semua lah yang berkaitan dengan masalah pangan ini. Nah, disitulah Pak Presiden punya informasi bahwa katanya surplus. Kan gitu kan. Tapi kok Bulog operasi pasarnya besar. Ini berarti ada sesuatu gitu kan. Nah pada itu kan kita tanya, bagi saya karena saya kan hanya bagaimana penugasannya daripada negara ya. Tapi yang saya lakukan ada real di lapangan. Di satu sisi saya nggak bisa lagi mengambil karena apa? Harga di lapangan sudah tinggi. Yang berbahaya lagi, ini beras hasil operasi pasar saya yang 8.300 bisa kembali lagi kepada saya. Kalau itu saya lakukan pembelian yang lebih dari itu, lebih dari 83. Akhirnya ada keputusan Rakortas untuk Bulog bisa membeli dengan fleksibilitas harga. Karena di pasaran pada saat itu harga beras medium itu sudah 8.500 sampai 8.700. Okay. Ketentuan Bulog hanya bisa membeli 8.300. Maka dikasihlah fleksibilitas sampai 8.800. Tapi begitu kita dikasih fleksibilitas, kita juga tidak bisa membeli di lapangan karena langsung naik 8.850 sampai 9.000. Nah, akhirnya saya mengusulkan kembali, kalau begitu kita akan meningkatkan harga beras kalau dikasih fleksibilitas, ditambah lagi fleksibilitasnya, ini akan tidak menyelesaikan masalah. Maka pada itu saya menyarankan untuk dicabut fleksibilitas. Terus bagaimana untuk menutupi kekurangan ini cara pembelian? Dengan sistem komersial. Komersialnya kita ngikuti harga lapangan. Ya. Nah artinya harga lapangan itu yang nantinya dari 9.000 sampai 10.200. Range itu kita bisa beli. Dan pintu aturannya ada? Ada, karena itu diputus dalam Rakortas. Jadi sudah sah, Bulog. Bisa masalah tuh kalau nggak ada. Sudah, makanya pada itu kita, wah ada kemungkinan bisa menyerap nih. Walaupun sebenarnya ini juga akan memindahkan masalah. Karena akan mengurangi stok yang ada sebenarnya di masyarakat. Ya. Kita simpan kan. Nah, ternyata memang kita tidak dapat. Nah pada saat itulah Presiden manggil kita lagi, ya kan? Loh ini gimana? Akhirnya, nah itulah karena Pak Mentan mengatakan surplus berdasarkan data BPS, dan itu waktu itu BPS juga dipanggil. Surplus masih ada 7,5 juta ton. Beras? Banyak kali. Ya bagi saya sih ya mungkin saja ya, tapi kan faktanya saya nggak dapat tuh barang. Oh itu ceritanya. Akhirnya waktu itu Pak Presiden memerintahkan, ya sudah kalau kata surplus, coba sekarang Bulog kan mau beli harus 1 juta nih dari dalam negeri untuk stok. Dibantulah oleh Kementan karena Kementan punya kewenangan perhitungan tadi yang surplus. Barang itu di mana? Serahkan saja 1 juta kepada Bulog untuk buffer stoknya Bulog. Pada saat itu dia kan disanggupi oleh Menteri Pertanian. Ya, pada saat itu sih sebenarnya Pak Menteri Ekonomi Pak Erlangga sudah sampaikan kalau ini sebenarnya berlaku hukum ekonomi. Kalau harga naik itu pasti demand dan supply nih. Demandnya tetap, supply yang kurang kan gitu kan. Tapi karena sudah ada pernyataan itu ya sudah, karena ada kesanggupan untuk supply Bulog 1 juta, berarti kan selesai persoalan. Aman. Jadi 1 juta tambah 600 yang masih ada di gudang. Kan sudah bisa 1,6 lah. 1,6. Sementara standarnya kan yang di selama ini terjadi 1,2. Ya. Aman gitu. Aman. Tapi kan nggak apa-apa kalau bagi saya karena itu perintah negara, mau berapapun ya kita laksanakan. Gitu kan. Nah, selanjutnya dalam proses perjalanan itu tidak terlaksana yang 1 juta itu. Karena yang dari Kementerian Pertanian. Ya, artinya tambahan yang akan disuplai melalui Kementerian Pertanian memang tidak
tidak bisa terlaksana. Bahkan kita juga di lapangan untuk mengambil dengan kita di seluruh Indonesia di tempat-tempat masih ada stok-stok itu juga sulit kita ngambil. Kan? Nah, akhirnya pada saat itu evaluasi yang dapat dilakukanlah namanya rakortas berikutnya untuk mengecek. Nah, mengecek bagaimana realisasinya. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya tidak bisa 1 juta Menteri Pertanian. Sesuai dengan janji pernyataan kepada Presiden 1 juta nggak ada barangnya. Ya, artinya bisanya hanya untuk secepat ini berarti hanya 500. Oke, nggak ada masalah. Artinya dalam rakortas itu karena kebutuhannya untuk tambahan itu 1 juta, ya kan? Akhirnya waktu itu disepakati gini saja, karena kita butuh 1 juta, oke, kalau itu pasti 500 dari dalam, berarti kita harus cari cadangan dari luar dong, ya kan? Berarti 500. Nah waktu itu diputus lah. 500 dari dalam, bukan saya yang mutus, itu ada putusan rakortas dari seluruh menteri yang terkait sudah memutuskan, clear termasuk Menteri Pertanian, berarti clear, oke. Nah saya harus melakukan upaya untuk import, tanpa saya tahu bahwa ternyata tidak mudah import. Kenapa tidak mudah? Negara-negara yang produksi beras itu sudah mulai membatasi dan bahkan ada yang menutup untuk dia ekspornya. Berarti kita nggak akan dapat yang 500 itu. Nah saya dalam proses perjalanan saya menyampaikan itu, wah ini ternyata nggak gampang. Di sisi lain yang di dalam negeri ini ternyata nggak juga bisa yang 500. Oh, dari 1 juta turun ke 500 pun nggak bisa? Jadi nggak bisa. Berapa bisanya Bang? Ya pada akhirnya dalam proses perjalanan awal itu kita mau yang kita dari informasi dari Kementan itu hanya sekitar 30-an ribu ton, 36 sampai 39 ribu ton. Yang upaya dari Bulog sendiri ya kita lakukan dengan tadi penyerapan dengan harga komersial, pada akhirnya kita hanya bisa 192 ribu ton. Jadi 192 ribu ton itu sudah termasuk 39 yang dijanjikan Kementerian Pertanian. Ya itu. Ya sudah. Artinya tambahannya dalam negeri itu hanya 192 ribu. Berarti kan kurang banyak dong kalau kita dari 500 target hanya bisa 192. Jauh. Pada saat itu stok tinggal berapa Bang? Pada saat itu stoknya tinggal 400-an. Ya kan, tapi kan operasi terusnya berjalan. Nah, maka saya bilang kita upayakan yang dari impor. Ternyata tidak mudah. Yang 500 itu kita sudah kontrak berusaha 500 pun pada akhirnya dengan keterbatasan dengan segala macam termasuk di sananya, di luar negerinya, kita hanya bisa dijanjikan 150 ribu ton. Dari kebutuhan 500 tadi? Ya. Itu dari sampai mana Desember. Bang? Itu ada yang dari negara Thailand, dari Vietnam, dari Myanmar. Nah tadinya juga India, Pakistan, tapi akhirnya menutup mereka. Enggak jadi gitu kan. Karena memang ada ketentuan aturan negara itu. Ya nggak apa-apa bagi saya. Tapi yang penting yang pasti bisa berapa nih? Akhirnya 150 yang memungkinkan. Tapi saya bilang, waduh kalau 150 terlalu kecil. Kita upaya-upaya apa? Akhirnya dengan upaya kita bisa 200. Dapat 200? 200 ribu tapi untuk Desember ini sampai Desember. 200 ribu ton. Nah ini pun ternyata tidak mudah ya. Karena apa? Keterlambatan pengurusan persyaratan itu juga menjadi kendala satu. Yang kedua, ini sudah menjelang Desember, sudah menjelang Natal tahun baru. Negara-negara itu juga mau libur. Belum lagi cuaca Desember itu ekstrim. Sehingga angkutannya ada kendala. Nah inilah yang pada akhirnya sampai hari ini kita masih terus berupaya untuk mendatangkan yang 200 ribu ton. Nah sisanya bagaimana? Tentunya yang 300 ribu ton itu Januari Februari. Nah Januari Februari itu kita upayakan Februari pertengahan sudah terpenuhi semua. Kenapa? Maret prediksi kita ya termasuk prediksi dari BPS sudah mulai panen.
Nah itulah yang nanti ya yang tadi yang dari target dalam negeri yang 500 itu hanya dapat 192, kita ambil kekurangannya pada bulan Maret. Kita serap sebanyak mungkin. Tapi plus kita harus menyerap sampai minimal 1 juta. Berarti kalau ada tambahan 300 ya dengan sisa yang ini dengan minus lagi operasi pasar sampai Desember atau Januari Februari itu kita masih melakukan operasi pasar. Ya pada akhirnya dengan tambahan 300 ya kita punya stok ya hanya 400-an sampai 500-an lah paling sampai bulan Februari. Ya. Oke Bang, Januari Februari kita akan bahas. Ini saya masih bicara ini sampai Desember ini. Okay. Karena ini ada dua hari istimewa ya, Nataru ya. Ya. Oke. Sekarang stok kita berapa sekarang? Realitasnya setelah tadi 192 ditambah berapa tadi kemudian dari impor. Kalau hari ini memang kita ada stok 362 ribu ton. 362 ribu ton. Ya, itu dari dalam negeri ya kan yang kemarin sama sisa kita yang stok kita tambahan yang 192 nanti dimungkinkan bertahap tambahan yang 200 dari impor itu. Iya. Aman gak secara nasional kebutuhan persediaan beras kita sampai tahun baru? Kalau untuk sampai tahun baru aman karena aman kan ya. Situasinya sekarang juga kondisinya di lapangan ada untuk kebutuhan itu ada. Tapi kalau berlebihan memang tidak faktanya. Tapi untuk kebutuhan aja sampai tahun baru saya katakan pasti aman. Pasti aman. Anda. Iya. Nah sekarang kan kita intervensi terus ini, ya kan? Tapi ya itu tadi bagaimana kita tetap mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Tapi saya kira kita untuk kebutuhan beras sampai tahun ini masih ada. Kita masuk Januari Februari tadi ada kebutuhan untuk impor tadi 5.300 ya, yang insya Allah akan sisa datang. Dari target kita yang 500 tadi. Sampai pada Februari sebelum memasuki musim panen Maret, itu kira-kira persediaan kita sekitar 400-an juga ya? Ya hampir 500 ya. Hampir 500 ya. Ya betul. Relatively aman, fine aja gitu ya. Artinya kekhawatiran persepsi di beberapa kalangan yang mengatakan kita terancam secara pangan itu tidak perlu kita khawatirkan terlalu jauh ya. Ya sebenarnya tidak terlalu harus kita khawatirkan. Hanya yang sekarang menjadi permasalahan kan buffer stok CBP kita, stoknya negara yang harus terpenuhi dengan standarnya yaitu 1 sampai 1,2. Itu kan yang menjadi masalah. Kalau kita paksakan sekarang dengan situasi yang sekarang, kenapa kalau sekarang situasinya memang produksinya kita menurun faktanya. Itu harus kita akui. Bukan salahnya siapa-siapa. Karena kan ada bencana. Anomali cuaca sekarang seperti ini. Banyak kegagalan panen juga. Jadi itu gak bisa kita hindari. Yang benar yang mana Bang ini? Yang harus kita pahami. Produksi menurun tetapi pada beberapa bagian kolega Abang mengatakan produksi kita melimpah loh. Yang benar yang harus kita pahami seperti apa? Ya mungkin Pak begini, data normal tahunan dengan prediksinya yang beda. Itu pasti dengan fakta sekarang memang berbeda. Kenapa? Tadi satu sisi karena ada perubahan cuaca, anomali cuaca tadi. Nah ini kan juga ada bencana alam seperti Lampung Selatan, di Sulawesi sendiri yang itu juga ada bencana. Di Pulau Jawa ini juga ada bencana. Sehingga menggagalkan panen-panen itu sendiri kan. Nah ini otomatis akan mengurangi produksi. Jadi sebenarnya wajar, tidak ada masalah. Sebenarnya itu ada dua problem kalau kita harus mengatakannya problem dari perdebatan ini Bang. Yang pertama itu adalah kenapa kemudian hingga hari ini kita masih terjebak pada perdebatan pola hitung seperti yang kita bahas sekarang ini. Katanya kita negara agraris kan gitu ya. Yang kedua adalah impor. Bagi masyarakat politik seperti saya, itu sensitif gitu ya. Katanya kita swasembada beras, mendapatkan penghargaan dari IRI dan segala macam, tapi kita masih impor. Inti dari pertanyaan utama dari apa yang kita bahas ini adalah apakah problem ini tidak akan redundant
pada tahun berikutnya, tidak akan berulang pada tahun berikutnya. Supaya kemudian kita bisa memikirkan hal yang lain, Bang, kira-kira gitu ya. Iya. Dan sebenarnya begini, kalau menurut saya kan ini kan situasional. Oke. Ya, situasional yang tadi saya bilang tadi, cuaca dan segala macam ada bencana. Nah, sekarang tapi juga bukan berarti kalau tidak ada cuaca ini pasti dijamin tahun depan itu akan lebih baik atau akan tidak seperti ini ya kan. Okay. Nah sekarang ini jadi pembelajaran kita semua. Nanti ya kan sesuai dengan bidangnya masing-masing lah. Okay. Saya yakin kementerian terkait termasuk Menteri Pertanian kan selalu ingin meningkatkan produksi. Bagaimana sekarang kegagalan ini kita pelajari apa sih? Nah termasuk juga kita mendatangkan sawah atau lahan itu kan tidak sama. Okay. Tidak dipukul rata bahwa ini ada yang sawah bisa setahun 3 kali, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali. Itu pun jumlah produksinya tidak sama. Ada yang 1 hektar bisa 9 ton, ada yang 1 hektar 7 ton, 5 ton, bahkan ada yang 3 ton. Jadi kan tidak bisa dipukul rata. Nah ini yang harus kita perbaiki lagi. Jadi mendekati akurasi dari data itu seperti apa? Cara berhitungnya seperti apa? Ini juga harus kita perbaiki. Jadi tidak lagi nanti juga kita saling menyalahkan. Data tetap dari BPS 1. Sudah disepakati ya? Ya sudah. Data nanti dari BPS. Tapi kan data BPS kita pedomani tapi kita harus cross check lapangan dong. Karena tidak semua daerah itu menanamnya sama. Okay. Ya kan? Nah, kapan siap produksinya? Kapan tanamnya? Atau kita juga harus mempelajari pola tanam itu sendiri. Sehingga nanti kan ke depan, kita bisa tahu lah kapan daerah ini panen, ya kita serap di daerah sini dengan jumlah berapa, nanti daerah yang paceklik atau tidak produksi kita suplai dari daerah-daerah yang tadi surplus. Itu sebenarnya. Secara produksi, memang proses bagaimana menanam segala macam bukan tupoksinya Pak Buas ya, tetapi kan mungkin kita bisa di-sharekan ke sini, kita diskusikan. Produksi beras kita per tahun itu meningkat nggak sih atau dia stuck pada satu angka? Karena ada beberapa catatan yang saya miliki itu memang menurun sejak tahun 2018. Dari 33,9 juta itu turun menjadi 90 juta. Range 39 juta itu banyak loh Bang. Iya. Itu seperti itu nggak catatan Bulog? Nah kita ini tidak bukan kewenangannya untuk. Tentu saja ya. Ya tapi kita ini kan off taker. Dan pelaksanaan tugas kita adalah dari tadi menyimpan buffer stock dari negara yang sudah ditentukan. Jadi kalau produktivitas daripada pertanian itu sebenarnya kan ada tanggung jawab dari Kementerian Pertanian ya. Saya kira lebih akurat dari Menteri Pertanian. Wilayah mana yang dikembangkan untuk pertanian, untuk peningkatan, termasuk lahan-lahan pertanian yang dicetak baru dan segala macam. Sebenarnya itu. Tapi secara produksi gimana Bang? Naik atau turun? Atau stuck? Nah itulah yang kita ini kan hanya lihat pada saat di wilayah itu panen. Kita harus bisa menyerap semaksimal mungkin. Oke. Nah sebagian besar adalah untuk yang paling penting kita ini untuk CBP tadi. Nah tapi kita juga menyerap untuk kepentingan komersil kita gitu. Oke. Nah ini yang juga kita kan selalu melihat kapan itu panen dan tapi kalau untuk kepastian produksinya dari per wilayah memang bukan tanggung jawab Bulog gitu loh. Kalau kita mendata itu nanti bisa salah. Artinya kan akan bertentangan dengan data BPS dan Menteri Pertanian. Tapi kan catatan Abang ada sebagai pembeli off taker gitu ya. Kan bisa dilihat itu. Tahun 2000 misalnya 2019 ini kok naik nih. Ini kok turun gitu ya. Trennya bagaimana Bang? Ya memang begini, kalau kita ini kan gini, saya kan selalu bikin target di daerah-daerah produksi. Oke. Nanti kita berapa persen dari produksi itu bisa menyerap. Ya. Karena yang lainnya udah diserap di lokalan, terus dengan pihak-pihak lain. Tapi kita untuk target kita juga ada. Nah ini yang seperti kemarin, dikala saya akan menyerap, ternyata barangnya nggak ada. Iya. Nah itu baru kita tahu bahwa ini berarti memang kurang nih. Ya kan produksinya kurang nih, jumlahnya kurang. Di situ sebenarnya kita tahu. Maka kita biasanya imbangi. Oke, kalau daerah ini kita nggak bisa nyerap, kita pindah. Lihat lokasi daerah lain yang sekarang produksi. Berapa yang bisa kita ambil untuk mensuplai daerah yang kurang ini. Ternyata kemarin itu
di hampir merata seluruh daerah produksi gabah atau beras itu turun semua. Turun semua. Iya, gitu. Kita mau tidak mau harus bicara tentang impor, Bang. Ini gimana ya? Banyak orang mengatakan kenapa harus impor. Pada beberapa bagian saya harus mengatakan dan saya nyatakan bahwa kita tidak punya pilihan. Berbahaya loh. Karena kalau misalnya cadangan beras itu sudah minus, itu bukan cuma soal beras saja itu efeknya itu. Bisa kemana-mana itu. Dalam ya kita tidak perlu berbahasa-basi, tapi dalam kajian politik itu bisa menentukan tegak atau tidaknya sebuah pemerintahan gitu. Begitulah sejarah terutama di negara-negara dunia ketiga. Betul. 500.000 tahun ini meskipun tidak semuanya datang pada Desember ini, mungkin Januari atau Februari. Dalam perencanaan Bulog sendiri memang selalu menyediakan Bang, porsi ya untuk impor itu. Untuk jaga-jaga gitu, enggak? Tidak. Karena sudah 5 tahun enggak loh. Betul. Ini kan karena emergency dalam situasi yang situasinya pada itu. Dan itu kan bukan keputusan saya. Artinya semua mengkaji. Kementerian-kementerian terkait kan mengkaji. Ya kan? Mungkin Menteri Pertanian mengkaji. Walaupun Menteri Pertanian kan mengatakan surplus. Ya kan? Tapi di sisi lain mungkin dari Menteri Pertanian sudut pandangnya beda. Ya kan, nah, nanti Menteri Perdagangan juga beda karena Menteri Perdagangan, lah ini kan naik, ini harus operasi pasar. Kita melaksanakan tugas dari Menteri Perdagangan untuk operasi pasar, itu sudah kita lakukan. Nah, inilah yang harus kita besok itu harus kita melihat secara utuh, bagaimana pandangan kita terhadap produksinya ini sendiri. Dan saya jujur saja, ya jangan kita juga ketergantungan sama impor. Kalau ada masalah seperti sekarang, ya kita evaluasi kenapa kok bisa begini. Apa yang harus kita perbaiki untuk ke depan tidak terulang dan tidak terjadi. Ya itu Bang, Pak Kepala menggiring saya masuk ke situ. Menurut saya memang tidak fair saya tanyakan ke Abang. Tapi kan pertanyaan dari yang tadi itu adalah bagaimana sih kemudian kita sebagai sebuah bangsa, terkhususnya lembaga yang ditunjuk untuk itu untuk memastikan itu. Contoh misalnya ketersediaan sawah baru seperti apa, teknologi pertanian seperti apa, pupuknya seperti apa, gitu kan. Jangan kemudian kalau ada masalah kita selalu membawanya soal cuaca itu kita tidak bisa prediksi. Itu wilayah Tuhan itu. Betul. Tapi bagaimana kita kan sudah masuk pada wilayah teknologi. Kita bisa merancang bahwa dengan jenis padi seperti ini maka kita bisa mendapatkan dari 3 ton menjadi 4 ton dan segala macam gitu. Itu yang saya mau tanyakan. Tapi kan nggak fair saya tanyakan ke Abang. Ya, tapi memang harusnya seperti itu. Kan ada bagiannya masing-masing dong. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Kementerian Pertanian punya tanggung jawab itu kan. Nah, meningkatkan itu. Tapi kan juga akan berkaitan dengan bibitnya. Dengan tadi pupuknya. Juga dengan cara model pertaniannya. Kita ini kan masih pertaniannya konvensional. Ya kan? Jadi cost-nya kita besar yang dikeluarkan. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau bicara untuk persaingan produksi atau persaingan kualitas kita memang nggak bisa. Jadi gitu. Kalau kita mau mau sederhanakan dengan situasi ini, tampaknya kita tidak bisa memastikan bahwa tahun depan tidak ada impor lagi, Bang ya? Ya kalau menurut saya kalau ini tidak diperbaiki pasti akan impor. Bisa terjadi lagi gitu loh. Makanya saya bilang, ayo kita pikirkan bareng-bareng nih. Bukan terus saling mencari kesalahan, saling menyalahkan. Atau mencari kambing hitam. Enggak, justru kembali lagi. Kan kita punya tanggung jawab masing-masing. Ayo kita sama-sama memikirkan begitu berat itu seperti apa gitu kan. Ada satu poin yang tampaknya belum banyak orang yang mendapatkan penjelasan yang cukup, Bang. Menyangkut dengan keberadaan pihak swasta di dalam apakah itu perdagangan, barangkali itu bahkan mungkin produksi dalam hal ini. Seperti apa sih itu, mencoba kita diberi penjelasan yang cukup? Ya begini, pihak swasta tentunya ya mereka akan ingin memanfaatkan itu untuk kepentingan bisnisnya ya, mendapatkan keuntungan dari itu. Contoh sekarang, artinya beras itu kan merupakan kebutuhan mendasar. Tidak ada orang yang tidak butuh beras. Ya kan, berarti kan kita bisa sederhana berpikir bahwa beras mungkin tidak laku. Maka pikiran orang swasta, ini kan peluang untuk kita dagang, jualan. Nah,
Dan kan sekarang bagaimanapun sekarang kita menginginkan ada investor atau investasi-investasi yang mengembangkan segala aspek apa segala komoditas yang bisa diproduksi di termasuk pangan. Nah, persoalannya ini ya yang harus dikendalikan ini adalah 9 bahan pokok itu tidak bisa dilepas dengan swasta murni. Itu poin utamanya, Bang. Ya. Kalau bahasa politiknya, kenapa negara tidak mengambil inisiatif yang besar sepenuhnya agar kemudian 9 kebutuhan pokok ini terpenuhi sendiri dan kemudian tidak membuka ruang pihak-pihak atas nama modal besar itu mengganggu situasi pasar ya sudah terjadi kok hari ini. Ya. Itu pertanyaan besarnya. Apa kira-kira yang bisa kita sampaikan ke penonton saya, Bang? Ya artinya saya kan sudah juga menyampaikan lah secara masukan artinya ya 9 bahan pokok. Dan ini kan sudah sekarang ada Badan Pangan Nasional. Nah, beliau nanti yang menangani semua. Artinya 9 bahan pokok itu harus diatur, dikendalikan oleh Badan Pangan Nasional. Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok itu tidak bisa terus dilepas bebas dengan pasar-pasar bebas. Karena ini akan menyangkut tadi. Nanti ada permainan atau harga, ya kan ada yang menguasai harga, menguasai produksi. Nah sekarang seperti Bulog pun kan tidak bisa kita bersaing dengan swasta, ya kan? Kita ditentukan harga pemerintah itu kita menyerapnya dengan 83. Nah, tapi swasta bisa 84, 85. Ya, pasti kita nggak bisa membeli. Tapi di satu sisi petani diuntungkan. Karena itu harganya harga ya lebih bagus gitu ya. Ya, betul. Nah, tapi kan menjadi permasalahan nanti kendali harga di lapangan itu bisa dikendalikan oleh swasta akhirnya menyangkut daripada inflasi dan harga yang tentunya harga tinggi itu akan mempengaruhi situ. Dari catatan Abang sebagai Direktur Utama Bulog setelah kurang lebih 5 tahun ini, apakah pendapatan petani memang meningkat setelah kehadiran pihak swasta di dalam ini? Saya harus hati-hati bicara soal ini, jangan sampai kemudian seakan-akan kok kita ini kok anti swasta banget. Enggak juga sih gitu ya. Tapi kita pengen tahu apakah pendapatan petani meningkat, Bang, dengan itu? Saya tidak bisa mengatakan bahwa petani meningkat atau menurun atau ini. Karena kan sistem di lapangan itu macam-macam. Petani yang sekarang ini banyak juga petani itu yang tidak punya lahan. Ya, buruh gitu ya. Buruh tani. Nah, artinya dia ini sekarang hari ini banyak petani yang menjadi konsumtif dari konsumsi beras, padahal dia yang memproduksi. Ya, karena mereka sudah jual semua. Persoalan sekarang bagaimana kita berbuat untuk menguntungkan petani. Ada kepastian harga, ada stabilisasi harga yang dia terima dengan tadi produksi dia itu terjamin. Sekarang begini, yang mudah. Indonesia nih dengan pengalaman saya sebagai dirut. Petani kita sekarang masih sangat sulit. Dia mau bertani, dia sulit. Sulit bibitnya, sulit pupuknya, ya kan? Belum lagi nanti kalau dia bilang dari pembiayaannya. Begitu dia produksi, dia tidak berjamin bahwa harganya berapa. Standar yang dia dapat. Kenapa? Di sini udah masih banyak sistem ijon, tengkulak. Itu yang saya dengar, Bang. Jadi sebenarnya petani itu tidak secara langsung bahkan tidak menikmati itu. Karena kan prosesnya itu adalah petani kemudian tidak langsung ke industri itu tadi. Biasanya itu ada mekanisme kultural lagi bergerak di sini. Betul. Jadi yang diuntungkan ya ini penghijauannya. Ya bukannya petani. Betul. Karena kalau kita lihat boleh ya nanti kita tanyalah. Saya kan tidak bisa terus memastikan terus menjamin bahwa seperti itu, mengatakan seperti itu ya. Tapi hampir rata petani sekarang tidak diuntungkan gitu loh. Nah jaminannya nggak ada, maka saya bilang kita harusnya melihat dari model pertanian yang ada di kita. Dengan cuaca yang ada di negara ini. Kan cuacanya cenderung curah hujan tinggi. Sehingga apa? Begitu petani produksi, dia tidak bisa lagi menjemur karena dia tergantung daripada matahari. Maka inilah salah satu harus dibangun dryer. Artinya kita harus membantu petani untuk petani itu bisa sampai
produksi gabah panen. Gabah kering gilingnya itu tanggung jawab artinya pemerintah. Dengan upaya-upayanya tadi membangun dryer, membangun apa. Sehingga petani cukup memproduksi kering panen udah laku. Dengan harga standar yang menguntungkan petani. Harus kita atur. Nah sekarang mungkin yang perlu kita pikirkan next ke depan ya bagaimana sekarang petaninya yang disubsidi. Memang selama ini enggak? Nah kan sekarang ini kan petani kan tidak juga hanya melalui gapotan kita sendiri tidak tahu seperti apa gitu loh. Ya kan? Nah ini kan harus ada yang nangani sendiri lah artinya nih soal harusnya kan itu di Kementerian Pertanian Pak Kepala. Ya saya tidak juga mengatakan seperti itu ya artinya sekarang kan juga saya kira juga seperti bagaimana peran menteri-menteri terkait lainnya ya. Bukan maksud saya itu seperti Gapoktan segala macam itu kan otoritasnya Kementerian Pertanian. Ya betul. Artinya untuk memastikan bahwa subsidi itu tadi itu tepat sasaran. Ya memang itulah yang saya bilang tadi. Ayo kita belajar dari pengalaman kita evaluasi untuk menunjuk next ke depan kayak apa sih. Kita tata yang lebih baik. Jadi tidak lagi saling lempar-lemparan, saling nyalain gitu kan. Satu kritikan dan gugatan kepada Bulog itu adalah Bulog tidak cukup signifikan responnya terhadap masa depan. Dalam hal ini teknologi penyimpanan lah dan segala macam itu gimana dengan itu Pak Kepala? Jadi sebenarnya gini, kita ya saya belajar dari selama saya di Bulog yang sama sekali tadinya tidak tahu zero sama sekali. Artinya saya masuk dalam situasi yang abu-abu betul dan gelap. Ya kan karena memang tidak punya modal latar belakang, disiplin ilmu maupun pengalaman. Tapi karena saya harus bertanggung jawab, maka saya belajar terus. Nah, artinya sekarang Bulog itu sekarang sudah membangun infrastruktur untuk membantu petani. Dalam penyerapannya kita betul-betul jadi off taker yang benar gitulah. Nah harapan saya ke depan memang ini tujuannya adalah ini kita membuktikan kehadiran negara melalui Bulog terhadap petani gitu. Nah next ini kita kan sudah bangun di 13 sentral produksi beras yaitu yang dengan istilahnya itu adalah pembangunan modern rice milling plant. Modern rice milling plant. Ya, kita membangun itu sistem itu. Skalanya besar. Pabrik cukup besar. Oke. Nah, jadi kita juga harus mengimbangi swasta tadi. Gitu artinya negara harus bisa mengimbangi itu dong. Artinya ya kita kompetitif yang sehat. Iya. Ya kan? Artinya nanti dengan pembangunan dan yang memiliki infrastruktur ini, harapan saya ya tadi petani punya kepastian bahwa produksi dia bisa dibeli dengan kering panen. Tidak perlu dia menjemur gitu kan. Bahkan kita nanti membantu petani untuk kalau petani itu mau memproduksi beras. Sebab itu menambah beban pembiayaan bagi mereka ya. Iya, betul. Mengurangi keuntungan mereka. Betul, itu. Pak Kepala, terakhir. Lebih enak mana sih? Jadi Bareskrim atau Kepala Bulog? Saya tidak bisa bilang enak atau tidak enak. Tantangannya seperti apa? Beda. Tantangannya banyak. Di Bareskrim banyak, di BNN banyak. Sekarang di Bulog pun banyak tantangannya gitu. Jadi semua sama gitu loh dalam melaksanakan tugas. Karena kan kalau kita punya tanggung jawab, ya kan kita rasa untuk mewujud itu kan semua pasti ada tantangan gitu. Dulu ketika Abang ditunjuk itu sebagai Kepala Bulog itu kami sahabatnya Abang semua itu di Senayan itu mengatakan bingung. Apa nih? Nah salah satunya itu adalah kami yakin bahwa Presiden menunjuk Abang itu untuk membasmi, kan? Ngeri kali istrinya. Membasmi mafia beras. Apakah memang ada mafia beras dan kemudian apakah berhasil dibasmi, Bang? Ya tentunya salah satunya itu ya kita menata memperbaiki apa yang lalu terjadi sehingga nanti Bulog itu harus bagus karena itu kan Bulog ini kan untuk kepentingan masyarakat urusan pangan jadi tidak boleh porak-poranda lah ya kan gitu kan harus betul-betul bisa punya peran nyata ya itu salah satu misinya ya saya sebenarnya ya terima kasih lah dikasih tanggung jawab itu tadi ini tantangan buat saya yang tidak mudah ya saya tadinya memprediksi jadi dirut Bulog itu pasti cuma 6 bulan tadinya pikiran saya normal.
Ternyata udah sampai 5 tahun nih. Ternyata saya sudah hampir 5 tahun kurang 4 bulan. Jadi, nah itulah. Ya saya kira suka duka pasti ada, tapi itu jadi pengalaman buat saya. Tapi mafianya ada nggak sih Bang? Ya ada lah. Ada. Setiap ini pasti ada mafianya. Kita harus jujur. Berhasil dibasmi oleh seorang Budi Waseso? Ya, saya tentunya tidak bisa langsung menangani karena saya tidak punya kewenangan dengan itu. Nah, saya ini kan tentu harus dibantu dengan polisi, yaitu Satgas Pangan. Yang selama ini saya kalau mendapat apa saya serahkan ke kepolisian. Gitu. Dan kan? Itu memang banyak Bang? Ya, tanya aja polisi ada. Nah itu yang harus kita benahi gitu lah. Nah, bedanya kan sekarang saya tahu tapi tidak bisa banyak berbuat gitu. Kalau dulu waktu di kepolisian atau bisa di BNN saya langsung karena punya kewenangan. Kalau sekarang kan ya kadang-kadang kalau kita nih tidak cepat menangani atau makan di dalam gitu, makan hati. Tapi kan di Satgas Pangan kan adik-adik abang juga kan tuh. Iya, itulah sebabnya saya bilang saya berharap dan mengandalkan beliau-beliaunya ini kan. Nah, saya selalu berkomunikasi sama junior-junior saya di lapangan. Tapi saya tidak mengomando karena saya harus tahu diri bahwa saya ini sudah pensiun gitu. Tapi saya hanya menyampaikan kepada adik-adik saya, junior-junior saya yang polisi sekarang, ini tanggung jawab Anda loh. Salah satunya itu saya undang sebenarnya pada saat roundtable itu. Hendy. Oh iya. Hendy kan di Kalimantan Utara tuh. Dia anggota Satgas kan. Iya betul. Ini harusnya nonton ini. Pasti nanti nonton. Pak Kepala. Makasih ya. Sama-sama. Saya merasa ada banyak catatan-catatan yang awalnya kabur, kemudian bisa kita perjelas di sini. Dan menurut saya beginilah seharusnya lembaga negara bagaimana menjelaskan problem itu agar kemudian kita pahami bersama. Karena kalau tidak dibuka kan kita nggak tahu juga. Kita hanya memahami dan itu bisa menimbulkan berbagai macam praduga yang tidak nyaman gitu ya. Sekali lagi Bang, makasih ya. Sama-sama. Pemirsa, itu diskusi saya dengan Kepala Bulog Pak Jenderal Budi Waseso, dan seperti Anda dengarkan tadi ada banyak ternyata problem yang harus dilakukan. Intinya sebenarnya adalah kalau kemudian perencanaan itu lebih baik dan kemudian kita disiplin dengan rencana itu, berikut dengan keterbukaan soal menyangkut itu, maka kita juga sebagai rakyat ini bisa memberikan permakluman barangkali. Salah satunya menyangkut dengan impor. Saya setuju dengan Pak Budi Waseso yang tidak pernah setuju dengan impor, bahkan memang tidak dilakukan selama 5 tahun. Tapi pada akhirnya ternyata harus kalah dalam menyetujui. Mau apa lagi daripada krisis di dalam negeri, dan krisisnya nggak main-main. Sekali lagi saya ulangi, dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa di berbagai negara, itu pemerintahan bisa jatuh karena masalah pangan. Begitulah adanya niat-niat baik para penyelenggara negara harus dibangun. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu pada momen berikutnya.